Aku ditalak suami karena tak pandai masak. Beberapa tahun kemudian aku buat dia menyesal dengan buat restoran mewah. Namaku Aulia. Seorang wanita sederhana yang sejak kecil terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Aku lahir di keluarga yang penuh kasih sayang. Meskipun kami bukan keluarga kaya raya. Ayah dan ibuku mengajarkanku tentang pentingnya kesabaran, kejujuran, dan kerja keras. Aku tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Sejak kecil, aku terbiasa membantu ibu mengurus rumah. Namun, satu hal yang memang bukan keahlianku adalah memasak. Aku bisa memasak makanan sederhana, tetapi aku bukan tipe yang ahli dalam menciptakan hidangan yang istimewa. Pendidikanku tidak tinggi. Aku hanya lulusan SMA. Setelah lulus, aku bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil di kotaku. Di tempat itulah aku bertemu dengan seseorang yang kelak menjadi suamiku, Damar. Damar adalah pria yang awalnya terlihat begitu baik dan penuh perhatian. Ia adalah seorang pegawai kantoran yang cukup mapan. Pertemuan kami terjadi secara tidak sengaja ketika ia sering berbelanja di minimarket tempatku bekerja. Lambat laun, perasaanku tumbuh padanya, dan tampaknya ia juga merasakan hal yang sama. Setelah beberapa bulan dekat, ia mengajakku menikah. Tentu saja aku bahagia. Aku merasa telah menemukan pria yang tepat. Seseorang yang bisa menjadi tempatku bersandar. Tanpa berpikir panjang, aku menerima lamarannya. Namun, aku tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu hanya sementara. Pernikahan yang kuimpikan penuh kebahagiaan, justru menjadi awal dari kehancuranku. Pernikahanku dengan Damar berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Aku mengenakan kebaya putih pemberian ibuku, sementara Damar tampak gagah dengan setelan jasnya. Senyum hangat menghiasi wajahnya saat ia mengucap ijab kabul dengan lantang. Aku menatapnya penuh harap, yakin bahwa inilah awal kehidupan baru yang akan kami jalani bersama. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu indah. Kami tinggal di sebuah rumah mungil yang dibeli Damar dengan hasil jerih payahnya bekerja. Meskipun kecil, rumah itu terasa nyaman bagiku. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, berusaha menjadi istri yang baik bagi suamiku. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai pudar ketika aku semakin sering berinteraksi dengan mertuaku, terutama ibu Damar. Sejak awal, aku sudah merasakan tatapan berbeda darinya. Tidak ada senyum hangat atau pelukan akrab seperti yang kudapatkan dari ibu sendiri. Setiap kali aku berbicara, beliau hanya menjawab seperlunya. Aku mencoba memahami, mungkin beliau butuh waktu untuk menerimaku sebagai menantu. Seiring waktu, sikap dinginnya berubah menjadi sindiran-sindiran halus. Saat berkunjung ke rumah mertua, aku selalu berusaha membantu di dapur. Tetapi tanganku sering gemetar karena merasa diawasi. Setiap gerak-gerikku seolah salah di matanya. Ketika aku mengiris bawang dengan tidak rapi, beliau menghela napas panjang. Ketika aku memasak sayur terlalu matang, beliau mengernyit. "Kamu ini bagaimana, Aulia? Masak sayur saja tidak bisa? Nanti suamimu bosan makan di luar terus kalau masakan istrimu begini." Aku menunduk, merasa malu dan tersinggung. Aku memang bukan ahli memasak, tetapi aku selalu berusaha. Damar yang duduk di ruang tamu hanya tertawa kecil mendengar ucapan ibunya. Aku berharap ia akan membelaku, mengatakan bahwa aku sudah berusaha. Namun, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Sejak saat itu, aku semakin sering mendengar komentar-komentar pedas. Kadang beliau berbicara langsung kepadaku, kadang kepada Damar, seolah aku tidak ada di ruangan itu. Menikah itu tidak hanya soal cinta, tapi juga soal bisa ngurus rumah tangga. Lihat itu, masaknya tidak becus,
Nanti anak cucu saya mau makan apa kalau ibunya saja begini? Setiap pulang ke rumah mertua, aku merasa seperti sedang diuji. Aku berusaha keras untuk tidak menangis, tidak menunjukkan kelemahanku di hadapan mereka. Aku berpikir, selama Damar tetap di sisiku, aku bisa melewati ini semua. Namun, perlahan, sikap Damar mulai berubah. Jika dulu ia selalu membelaku, kini ia lebih banyak diam. Jika dulu ia selalu mengatakan bahwa aku cukup baginya, kini ia mulai ikut mengomentari masakanku. Sayang, kalau masak, tolong lebih enak dikit ya. Aku jadi malas makan kalau rasanya hambar begini, ucapnya suatu malam. Aku terdiam. Tidak ada lagi nada lembut seperti dulu. Kata-katanya kini lebih terasa seperti keluhan, bukan candaan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku tidak lagi menyambut pagi dengan semangat seperti dulu. Aku merasa takut melakukan kesalahan. Aku takut membuat makanan yang tidak sesuai selera mereka. Aku takut mendengar komentar pedas yang semakin hari semakin tajam. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa semua ini hanyalah awal dari kehancuran rumah tanggaku. Setiap kali berkunjung ke rumah mertua, aku selalu menyiapkan hati. Aku tahu bahwa di sana, tidak ada pujian atau sambutan hangat yang akan kudapatkan. Hanya tatapan sinis dan kalimat-kalimat yang menusuk perasaan. Aku selalu berusaha tersenyum, menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, meskipun hatiku semakin hari semakin lelah. Pagi itu, aku dan Damar datang ke rumah mertua karena ibu mertuaku meminta kami sarapan bersama. Aku bangun lebih awal untuk memastikan segalanya berjalan baik. Aku mengenakan pakaian terbaikku, menata rambutku dengan rapi, berharap kali ini aku bisa membuat kesan yang lebih baik di matanya. Saat kami tiba, meja makan sudah penuh dengan hidangan yang tampak lezat. Aku tersenyum melihat ibu mertua yang sibuk mengatur piring dan gelas. Lalu aku mendekat, berniat membantu. "Ibu, saya bantu ya?" tanyaku dengan lembut. Beliau menoleh sekilas, lalu mendengus pelan. "Ah, tidak usah. Kamu kan tidak terbiasa di dapur. Nanti malah ribet sendiri," katanya dengan nada meremehkan. Aku terdiam, tapi tetap mencoba tersenyum. Aku duduk di samping Damar, mencoba menikmati hidangan yang telah disiapkan. Namun, baru saja aku menyendok nasi, suara ibu mertua kembali terdengar, kali ini lebih tajam. "Kamu ini sudah menikah berapa lama, Aulia? Masak saja masih tidak bisa. Lihat itu, istri Pak Rahmat, baru nikah setahun tapi sudah jago masak. Suaminya selalu memuji-muji masakannya. Kalau kamu, kasihan Damar, harus makan makanan hambar setiap hari." Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan perih di hatiku. Aku menoleh ke arah Damar, berharap ia akan membelaku. Namun ia hanya sibuk mengaduk tehnya, pura-pura tidak mendengar. "Maaf, Bu. Saya masih belajar. Tapi saya selalu berusaha agar Damar tetap nyaman," ucapku pelan. Ibu mertua tertawa sinis. "Berusaha? Kalau hasilnya tetap tidak enak, untuk apa? Dasar perempuan tidak becus." Aku menunduk, meremas jemariku sendiri di bawah meja. Hatiku ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi setiap kata-kataku selalu dipatahkan dengan sindiran lain. Ketika aku dan Damar hendak pulang, ibu mertua kembali memberikan komentar pedasnya. "Damar, kalau begini terus, nanti bosan loh. Istri itu harus bisa melayani suaminya dengan baik, bukan hanya numpang tinggal dan malas-malasan. Jangan sampai menyesal memilih istri." Aku menahan napas, menunggu reaksi Damar. Aku ingin mendengar ia berkata bahwa aku bukan perempuan malas.
bahwa aku bukan istri yang hanya numpang tinggal. Namun, ia hanya menghela napas pelan, lalu tersenyum kecil pada ibunya. "Iya, Bu, nanti aku ajari Aulia biar lebih pintar lagi," katanya tanpa sedikit pun membelaku. Hatiku mencelos. Aku merasa seperti batu besar menimpa dadaku. Aku menunduk, menggigit bibirku untuk menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam perjalanan pulang, aku diam. Aku ingin berbicara, ingin mengutarakan sakit hatiku, tetapi aku tahu, percuma. Damar tidak akan memahami perasaanku. Ia lebih memilih diam daripada berselisih dengan ibunya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Aku merenung, bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus bertahan? Aku mencintai Damar, tapi jika setiap hari aku terus dihina, bagaimana bisa aku merasa dihargai sebagai seorang istri? Namun, aku tetap memilih bersabar. Aku berharap suatu hari nanti, ibu mertua bisa menerimaku apa adanya. Aku berharap Damar bisa melihat usahaku dan mulai menghargai kehadiranku. Aku masih ingin mempertahankan rumah tanggaku, meskipun aku tidak tahu sampai kapan aku mampu bertahan. Hari demi hari aku jalani dengan kesabaran. Setiap kali ibu mertua menghina masakanku, aku hanya tersenyum dan mencoba lebih baik. Setiap kali ia meremehkan kemampuanku sebagai istri, aku menahan perasaan dan berharap suatu hari nanti ia akan menerima aku apa adanya. Namun, entah mengapa, semakin aku bersabar, semakin besar pula kebenciannya padaku. Suatu malam, saat aku sedang mencuci piring di dapur, tanpa sengaja aku mendengar suara ibu mertua dan Damar berbicara di ruang tamu. Awalnya, aku tidak berniat menguping, tetapi kata-kata ibu mertua membuat tanganku terhenti. "Damar, sampai kapan kamu mau bertahan dengan perempuan seperti Aulia? Dia bahkan tidak bisa masak dengan benar. Kamu ini laki-laki, butuh istri yang bisa mengurus rumah tangga dengan baik, bukan istri yang cuma numpang tinggal." Hatiku berdegup kencang. Aku menahan napas, berusaha mendengar jawaban Damar. "Ibu, Aulia sudah berusaha." Damar terdengar ragu. "Berusaha apa? Tidak ada gunanya kalau hasilnya tetap mengecewakan. Dengar ya, Nak, ibu tidak mau melihat kamu hidup susah dengan istri yang tidak bisa diandalkan. Kebetulan, ibu sudah punya calon yang lebih baik untukmu." Tanganku gemetar. Aku menggigit bibirku, menahan isak yang hampir pecah. Bagaimana mungkin ibu mertua berpikir untuk menjodohkan suamiku dengan wanita lain? Kamu ingat Rina, anak Bu Kartini? Dia itu cantik, pintar masak, dan sopan. Persis seperti istri yang seharusnya mendampingimu. Ibu sudah bicara dengan Bu Kartini, dan mereka setuju. Kalau kamu mau, kita bisa atur pertemuan. Dadaku terasa sesak. Aku menunggu Damar berkata sesuatu. Aku ingin ia menolak, ingin ia membelaku. Namun, yang kudengar justru jawaban yang membuat hatiku semakin remuk. "Ibu, aku nggak tahu, tapi memang akhir-akhir ini aku merasa Aulia kurang perhatian. Aku pulang kerja capek, tapi dia nggak bisa masakin makanan yang enak buatku. Aku juga sering malu kalau ibu terus membandingkan dia dengan istri orang lain." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Suamiku, orang yang selama ini kupikir akan menjadi tempatku berlindung, justru mengiyakan kata-kata ibunya. Ia tidak membelaku, bahkan mengakui bahwa aku tidak cukup baik untuknya. Aku berdiri dengan kaki yang lemas, lalu melangkah perlahan menuju kamar. Aku tidak sanggup lagi mendengar kelanjutan percakapan mereka. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku merasa begitu lemah, begitu tidak berharga di mata mereka. Namun, satu hal yang ku tahu dengan pasti, hatiku mulai lelah. Dan mungkin, kesabaranku pun ada batasnya.
Hari-hari setelah aku mendengar percakapan itu terasa begitu berat. Setiap kali aku melihat Damar, hatiku terasa sakit. Aku berusaha menunggu, berharap dia akan berubah. Berharap dia akan berkata bahwa dia tidak ingin wanita lain selain aku. Namun, semua itu hanya harapan kosong. Ibu mertuaku semakin terang-terangan membicarakan Rina di depanku. Ia menyebutnya sebagai calon menantu idaman, perempuan yang lebih pantas mendampingi Damar. Bahkan, ia tanpa ragu menyindirku secara langsung. Aulia, kamu gak perlu tersinggung, ya. Ini semua demi kebaikan Damar. Dia butuh istri yang bisa melayaninya dengan baik. Kamu kan tahu sendiri, masakanmu saja dia tidak suka. Aku hanya diam, menahan sakit yang terus menggerogoti hatiku. Aku ingin berbicara, ingin membela diriku, tapi aku tahu tidak ada gunanya. Bahkan Damar hanya duduk di samping ibunya, tidak membantah sedikit pun. Puncaknya, suatu malam Damar pulang larut. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku menunggunya di ruang tamu, mencoba mengajaknya berbicara. Damar, aku ingin bicara. Dia mendesah, menaruh tas kerjanya di sofa, lalu menatapku dengan dingin. Apalagi, Aulia? Aku menelan ludah. Aku dengar semua pembicaraanmu dengan ibu tempo hari. Tentang Rina, tentang bagaimana ibu ingin menjodohkanmu dengannya. Damar terdiam. Matanya menghindari tatapanku, seolah tidak ingin membahasnya. Apa kamu benar-benar mempertimbangkan itu? Tanyaku, suaraku bergetar. Damar mengusap wajahnya, lalu berkata pelan, Aulia, aku tidak bisa terus begini. Aku capek. Aku merasa kita nggak cocok lagi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Apa maksudmu? Aku ingin kita berpisah. Aku menatapnya, berharap itu hanya lelucon kejam. Namun, ekspresinya tetap dingin, tidak ada keraguan di matanya. Kamu serius, Damar? Suaraku hampir tak terdengar. Aku sudah memikirkannya. Aku merasa kita sudah tidak bisa membuat satu sama lain bahagia. Mungkin lebih baik kita jalan masing-masing. Aku terdiam. Hatiku seakan dicabik-cabik. Aku ingin berteriak. Ingin bertanya apakah semua ini benar-benar keputusan yang dia inginkan. Namun, melihat wajahnya yang tanpa ragu, aku tahu jawabannya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, aku melangkah ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cincin pernikahan di jariku. Rasanya baru kemarin aku mengenakan cincin ini dengan penuh harapan. Namun, kini, semuanya hancur berantakan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku merenung, berpikir tentang hidupku ke depan. Jika Damar ingin berpisah, aku tidak akan memohon padanya untuk tetap tinggal. Aku sudah cukup lelah berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Esok paginya, aku mengemasi barang-barangku. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Jika Damar sudah tidak menginginkanku, maka aku akan pergi dengan harga diriku. Sebelum melangkah keluar dari rumah yang dulu kubangun bersama Damar, aku menatapnya untuk terakhir kali. Terima kasih untuk segalanya, kataku lirih. Damar hanya mengangguk tanpa ekspresi. Tanpa menoleh lagi, aku pergi meninggalkan rumah itu. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu aku harus bangkit. Aku harus menjalani hidupku sendiri. Hari-hari setelah perceraian itu tidak mudah. Aku harus memulai semuanya dari nol. Aku pindah ke kota lain, mencari pekerjaan, dan mencoba mengalihkan pikiranku dari luka yang Damar tinggalkan. Aku bekerja keras, mengabdikan diriku sepenuhnya pada karir. Aku tidak ingin lagi tergantung pada siapapun. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa perlu seorang suami di sisiku. Bertahun-tahun berlalu,
Dan aku perlahan mulai membangun kembali hidupku. Aku bekerja di sebuah restoran besar sebagai staf administrasi. Dengan ketekunan dan kerja keras, aku naik jabatan sedikit demi sedikit. Aku belajar tentang bisnis restoran, tentang manajemen, hingga akhirnya aku dipercaya menjadi seorang manajer di salah satu restoran bintang 5 paling bergengsi di kota ini. Aku tidak lagi menjadi Aulia yang dulu, perempuan yang selalu dipandang sebelah mata oleh ibu mertua dan suami yang tak menghargainya. Kini, aku adalah seorang wanita mandiri, sukses, dan dihormati. Aku pikir kehidupanku akan terus berjalan seperti ini, tanpa ada bayangan masa lalu yang menghantui. Namun, aku salah. Suatu malam, di restoran tempatku bekerja, aku melihat sosok yang sangat familiar memasuki ruangan. Bersama seorang wanita cantik yang tak lain adalah Rina. Dan di belakang mereka, ibu mertuaku yang dulu selalu meremehkanku. Aku menyaksikan mereka duduk di meja VIP dengan angkuhnya, menikmati kemewahan yang mereka pamerkan. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah manajer di tempat ini. Malam itu, aku tahu, inilah saatnya membalas semua perlakuan mereka di masa lalu. Malam itu, aku berdiri di balik meja resepsionis restoran, mengawasi tamu-tamu yang datang dengan elegan. Lampu kristal di langit-langit berpendar, menciptakan suasana mewah yang selalu membuatku bangga menjadi bagian dari tempat ini. Namun, semua ketenangan itu sirna ketika mataku menangkap sosok yang begitu kukenal. Dia berjalan masuk dengan langkah penuh percaya diri, mengenakan jas mahal yang jelas menunjukkan status sosialnya. Di sampingnya, seorang wanita cantik berbalut gaun merah duduk anggun di lengannya. Rina, perempuan yang dulu dijodohkan oleh mertuaku dan menjadi alasan retaknya rumah tanggaku. Dan yang lebih menyakitkan, di belakang mereka, berjalanlah seorang wanita tua yang masih lekat dalam ingatanku. Mantan mertuaku. Wanita yang selalu menghina dan meremehkanku. Mereka masuk restoran ini dengan penuh percaya diri, seakan ingin menunjukkan bahwa hidup mereka jauh lebih baik tanpaku. Aku bisa melihat ekspresi puas di wajah mantan mertuaku saat pelayan membukakan kursi untuk mereka. Aku menatap pemandangan itu dengan senyum tipis. Mereka belum tahu siapa yang mengendalikan tempat ini. Setelah beberapa menit berlalu, aku melangkah mendekati meja mereka dengan langkah tenang. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan lagi Aulia yang dulu mereka hina. Senyum mantan mertuaku langsung luntur saat matanya menangkap sosokku. Aku melihat keterkejutan di wajahnya, diikuti oleh ekspresi tak percaya dari Rina. Damar? Dia hanya terpaku. Matanya menatapku seakan melihat hantu dari masa lalu. Aku tersenyum sopan. Selamat malam, Tuan dan Nyonya. Apakah hidangannya sesuai dengan harapan? Mantan mertuaku yang lebih dulu bereaksi. Aulia, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya tajam, seakan tak percaya melihatku berdiri di depan mereka dengan anggun. Aku membalasnya dengan tenang. Saya bekerja di sini, Bu. Damar tampak mengerutkan kening. Mungkin berpikir aku hanya seorang pelayan. Namun, sebelum ada yang bisa mengatakan sesuatu, seorang staf datang dan membisikkan sesuatu kepadaku. Aku tersenyum. Maaf, saya harus pergi sebentar. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan tanyakan pada staf kami. Aku berbalik, berjalan menuju arah lain. Namun, sebelum benar-benar pergi, aku mendengar suara lirih Rina. Jadi dia cuma pelayan di sini. Aku tersenyum tanpa menoleh. Biarkan mereka berpikir seperti itu dulu. Beberapa saat kemudian, restoran semakin ramai. Aku kembali ke meja mereka, kali ini dengan langkah lebih mantap. Saat aku tiba, mantan mertuaku sedang berbicara dengan angkuh kepada seorang pelayan. Kalian harus memberi kami layanan terbaik.
Restoran ini kan katanya bintang 5, masakan harus sempurna. Suaranya keras, cukup untuk menarik perhatian beberapa tamu di sekitar. Aku menyela dengan nada lembut, "Ada masalah, Bu?" Mantan mertuaku menoleh dengan wajah kesal, tapi ekspresinya berubah kaku saat melihatku berdiri di sana. "Apa kau bisa menyuruh mereka memperbaiki pelayanan di sini?" katanya ketus. "Kalau begini, restoran bintang 5 macam apa ini?" Aku menatapnya dengan penuh arti. Tentu, sebagai manajer restoran ini, saya harus memastikan semua tamu mendapatkan pelayanan terbaik. Seketika, suasana berubah. Mantan mertuaku menegang, Rina tampak terkejut, dan Damar menatapku dengan ekspresi campuran antara tidak percaya dan canggung. "Kamu, manajer?" Suara Damar terdengar serak. Aku tersenyum, kali ini tanpa basa-basi. "Ya, saya manajer di sini. Saya yang mengawasi semua operasional restoran ini." Mantan mertuaku tersentak. Matanya membesar seakan tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Tidak mungkin," serunya. "Kamu, yang dulu bahkan gak bisa masak." Aku tertawa kecil, tapi tetap menjaga sikap profesional. "Hidup mengajarkan saya banyak hal, Bu. Termasuk bagaimana menjadi lebih baik dan berkembang." Aku bisa melihat wajah Rina memerah. Entah karena malu atau kesal, aku tidak peduli. Damar, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Jadi, selama ini, kamu?" "Ya, aku sudah lama di sini, Damar." Aku menyela sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. "Aku membangun karierku sendiri setelah perceraian kita. Aku bekerja keras, belajar, dan berusaha menjadi seseorang yang lebih baik. Dan lihatlah, aku berhasil." Aku bisa melihat rahang Damar mengeras. Ada sesuatu di matanya yang sulit kutafsirkan. Penyesalan, mungkin? Aku melanjutkan dengan nada santai. "Ngomong-ngomong, karena ini restoran bintang 5, setiap tamu yang tidak menghargai pelayanan kami bisa kami minta untuk meninggalkan tempat ini." Aku menatap mereka satu persatu. "Tentu, saya yakin kalian ingin menikmati malam kalian dengan baik. Jadi, harap bersikap sesuai dengan standar restoran ini." Rina menegang, wajahnya semakin merah padam. Mantan mertuaku tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi dia terdiam, mungkin baru menyadari bahwa aku kini punya kuasa lebih dari yang dia bayangkan. Damar hanya menatapku, lalu menunduk. Aku tahu, dia mengerti maksudku. Malam ini, mereka datang untuk pamer kemewahan, tapi justru dipermalukan oleh kenyataan bahwa aku telah jauh melampaui mereka. Dan itu, lebih dari cukup untukku. Mantan mertuaku terdiam. Wajahnya yang tadinya penuh kesombongan kini memucat, seolah baru saja ditampar oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Tatapan matanya berkedip-kedip, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Kamu, manajer di sini?" Suaranya gemetar, setengah berbisik. Aku tetap tersenyum, tetapi ada kilatan kemenangan di mataku. "Iya, Bu. Saya manajer di restoran ini." Mereka bertiga, Damar, Rina, dan mantan mertuaku, saling pandang. Keterkejutan jelas terpampang di wajah mereka. "Tetapi, itu tidak mungkin," gumam mantan mertuaku. "Kamu dulu tidak bisa apa-apa. Kamu bahkan tidak bisa memasak. Bagaimana bisa?" Aku tertawa kecil. Kali ini tanpa basa-basi. Hidup selalu memberi kesempatan pada mereka yang mau belajar, Bu. Dan saya memanfaatkan kesempatan itu. Damar, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bersuara. "Jadi, selama ini kamu?" "Ya, aku bekerja keras setelah perceraian kita." Aku menatapnya tanpa ragu. "Saat kamu memilih jalanmu sendiri,
Aku juga memilih jalanku. Aku berusaha, aku jatuh, tapi aku bangkit lagi. Dan lihatlah, aku sampai di titik ini. Aku bisa melihat rahang Damar mengeras. Ada sesuatu di matanya yang sulit kutafsirkan. Penyesalan, mungkin? Sementara itu, wajah Rina semakin memerah, bukan karena malu, tapi lebih karena marah. Ia menggenggam tangan Damar erat, seakan takut sesuatu akan terjadi. Ini hanya kebetulan, katanya dengan nada sinis. Kita tahu restoran ini milik keluarga konglomerat. Pasti kamu cuma numpang nama di sini. Aku mengangkat alis, lalu menoleh ke seorang staf senior yang berdiri tak jauh dariku. Pak Joni, panggilku dengan tenang. Bisa Anda jelaskan kepada tamu-tamu kita ini tentang posisi saya di restoran ini? Pak Joni, seorang pria parubaya yang telah lama bekerja di restoran ini, tersenyum ramah sebelum menoleh ke arah mereka. Ibu Aulia bukan sekadar manajer biasa, katanya dengan bangga. Beliau adalah salah satu orang yang berperan besar dalam perkembangan restoran ini. Bahkan pemilik restoran sangat mempercayai kepemimpinan beliau. Aku tersenyum dan menatap mereka lagi. Jadi, kalau kalian berpikir aku hanya numpang nama, kalian salah. Mantan mertuaku semakin pucat. Aku bisa melihat tangannya mulai gemetar di pangkuannya. Tetapi, suaranya tercekat. Sementara itu, Damar mengusap wajahnya. Ada sorot mata frustasi yang terpancar dari wajahnya. Aku bisa merasakan sesuatu mengusik pikirannya. Sesuatu yang tak ingin dia akui. Aku menoleh ke arah stafku yang lain dan berkata dengan nada lembut tapi penuh ketegasan, pastikan tamu kita mendapatkan pelayanan terbaik. Namun, jika ada yang bersikap tidak pantas, kita berhak meminta mereka meninggalkan restoran. Mantan mertuaku menegang, menyadari bahwa perkataanku barusan tertuju kepadanya. Tunggu, Aulia, suara Damar terdengar lebih pelan, berbeda dari nada sombongnya tadi. Aku tidak menyangka kamu bisa seperti ini. Aku menatapnya langsung. Tidak perlu menyangka, Damar. Aku sudah melangkah maju. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya dia memilih diam. Aku mengangkat daguku sedikit, lalu berkata, silakan nikmati hidangan kalian. Kalau kalian merasa tidak nyaman, kami tidak akan memaksa kalian untuk tinggal. Aku bisa melihat tubuh mantan mertuaku menegang. Rina semakin kesal, dan Damar, dia masih menatapku, penuh dengan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Malam ini, mereka datang untuk pamer kemewahan, tapi justru dipermalukan oleh kenyataan. Dan aku hanya menikmati momen ini dengan tenang. Damar masih menatapku dengan mata yang sulit kutafsirkan. Ada sesuatu di sana, rasa tak percaya, keterkejutan, dan mungkin penyesalan. Aku bisa merasakan keheningan di meja mereka semakin terasa menyesakan. Mantan mertuaku, yang biasanya begitu lantang dan sombong, kini diam 1000 bahasa. Raut wajahnya memucat, seolah tak percaya bahwa aku, wanita yang dulu dianggap tak becus, kini berdiri jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Sementara itu, Rina tampak semakin gelisah. Tangannya mencengkeram lengan Damar erat, seolah takut suaminya akan terbawa arus nostalgia yang kini mulai membayangi sorot matanya. Kamu sudah sejauh ini, ya? Damar akhirnya bersuara. Suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Aku menatapnya dengan ekspresi datar, tidak ingin menunjukkan sedikitpun emosi yang tersisa. Ya, Damar. Aku sudah jauh melangkah. Rina tertawa kecil, tetapi terdengar sumbang. Oh, jadi ini yang kamu lakukan setelah cerai dari Damar? Suaranya syarat dengan sindiran. Kamu kerja keras hanya untuk pamer di depan kami. Aku tersenyum, tidak terpengaruh oleh perkataan pedasnya. Pamer?
Aku tidak merasa sedang pamer. Rina, kalian yang datang ke restoran ini dengan niat memamerkan kemewahan, bukan aku. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai manajer. Mantan mertuaku akhirnya bersuara. Suaranya bergetar penuh amarah dan ketidakpercayaan. Ini semua pasti kebetulan. Tidak mungkin kau, Aulia, bisa berada di posisi ini. Kau itu wanita yang tidak bisa apa-apa. Bahkan dulu memasak saja tidak becus. Aku mendengus pelan, lalu menatapnya dengan tajam. Bu, hidup itu bukan tentang bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita berproses. Mungkin dulu saya tidak bisa memasak. Mungkin dulu saya bodoh dalam mengurus rumah tangga. Tapi, saya tidak membiarkan diri saya terjebak dalam kebodohan yang sama. Saya belajar. Saya berkembang. Dan lihat di mana saya sekarang. Aku bisa melihat wajah mantan mertuaku memerah. Ia jelas tidak terima mendengar ucapanku. Damar tiba-tiba menundukkan kepala, seperti orang yang sedang berpikir keras. Mungkin, di dalam pikirannya, dia tengah membandingkan Aulia yang dulu dengan Aulia yang sekarang. Dan perbandingan itu pasti menyakitinya. Bagaimana? Bagaimana bisa? Gumamnya lirih. Lebih kepada dirinya sendiri. Aku menghela napas, lalu tersenyum tipis. Damar, kau yang memilih jalanmu sendiri. Kau membiarkan ibumu dan istri barumu menginjak-injak harga diriku. Dan aku tidak punya pilihan selain bangkit. Hidupku tidak berakhir hanya karena pernikahan kita kandas. Rina mulai panik. Ia bisa merasakan bahwa kepercayaan dirinya mulai runtuh. Tatapan Damar pada Aulia bukan lagi tatapan seseorang yang meremehkan, tetapi tatapan seseorang yang baru menyadari sesuatu yang berharga telah hilang dari hidupnya. Rina buru-buru menyahut, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa Damar mencintaiku dan memilihku sebagai istrinya. Aku tersenyum sinis. Oh, Rina, aku tidak peduli. Aku menatap mereka satu persatu. Aku tidak butuh pengakuan dari kalian. Aku tidak butuh kalian menyesali apa yang terjadi. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku baik-baik saja tanpa kalian. Mantan mertuaku berdiri dengan terburu-buru. Kursinya bergeser dengan kasar, nyaris jatuh. Aku tidak bisa menerima ini. Tidak mungkin seorang Aulia bisa lebih sukses dari anakku sendiri. Ini pasti permainan kotor. Kau pasti menjual diri untuk mendapatkan posisi ini. Seketika, keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa tamu yang duduk di sekitar meja mereka mulai memperhatikan. Aku tetap tenang, lalu menoleh ke arah Pak Joni yang sejak tadi berdiri tak jauh dariku. Pak Joni, tolong catat bahwa ada tamu yang mengucapkan kata-kata tidak pantas di restoran ini. Pak Joni mengangguk, lalu dengan sigap berbicara dengan salah satu staf lainnya. Mantan mertuaku tampak panik. Ia tidak menyangka bahwa ucapannya akan menjadi bumerang. Rina pun menegang, tidak menyangka bahwa situasinya akan berbalik seperti ini. Silakan menikmati makanan kalian, atau jika merasa tidak nyaman, kalian boleh meninggalkan restoran ini. Aku menatap mereka dengan tajam. Senyumku masih menghiasi wajahku. Damar menatapku dalam diam. Matanya masih menyiratkan sesuatu yang belum ia ucapkan. Namun, aku tidak peduli lagi. Bagiku, momen ini adalah penutup dari semua penderitaan yang pernah mereka berikan padaku. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Dan malam ini, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa aku lebih baik tanpa mereka. Mantan mertuaku masih berdiri dengan wajah merah padam. Matanya melotot penuh kemarahan dan kepanikan. Aku tahu, ini bukan sekadar rasa tidak percaya. Ini adalah ketakutan, takut menghadapi kenyataan bahwa wanita yang dulu ia hina-hina kini jauh lebih berkelas dan terhormat daripada dirinya.
Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melaporkan ini ke pemilik restoran. Serunya lantang, suaranya bergetar antara marah dan panik. Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatapnya dengan tatapan tajam namun tetap penuh ketenangan. Silakan, Bu. Saya bisa langsung membawa Anda ke ruangan pemilik restoran ini. Aku melirik ke arah Pak Joni, yang tersenyum kecil dan mengangguk paham. Tanpa banyak bicara, beliau berjalan ke salah satu pintu kaca di dekat area VIP. Pintu itu adalah akses menuju ruang eksekutif restoran ini, tempat pemilik restoran biasa menerima tamu penting atau melakukan pertemuan bisnis. Aku bisa melihat mantan mertuaku menelan ludah. Dia tidak sebodoh itu untuk tidak menyadari sesuatu. Jika aku bisa mengatakan hal itu dengan penuh percaya diri, artinya, apa maksudmu? Tanya Damar, yang sejak tadi masih duduk diam, namun ekspresinya mulai berubah. Aku menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya tersenyum tipis. Damar, restoran ini bukan hanya tempat aku bekerja. Restoran ini adalah salah satu bagian dari perusahaan yang mempercayakan manajemennya kepadaku. Aku tidak hanya seorang manajer biasa di sini. Aku bagian dari jajaran eksekutif. Mata Damar membesar, wajahnya menegang. Rina yang tadinya masih penuh percaya diri kini tampak pucat. Dia bahkan memegang lengan Damar lebih erat, seolah ingin memastikan bahwa suaminya masih berada di sisinya. Mantan mertuaku, yang tadinya lantang berteriak, kini kehilangan suaranya. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku menatap mereka satu persatu. Dan jika Anda ingin melaporkan saya kepada pemilik restoran ini, Bu, Anda bisa langsung berbicara kepada saya. Karena saya memiliki hak untuk mengambil keputusan di sini. Aku melihat dengan jelas bagaimana tubuh mantan mertuaku gemetar. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang dulu ia rendahkan kini memiliki kekuasaan sebesar ini. Rina tampak semakin panik. Dia buru-buru berbisik pada Damar. Damar, kita pergi saja. Tidak ada gunanya meladeni wanita ini. Aku mendengar itu, dan aku tertawa kecil. Oh, jadi sekarang kalian ingin pergi? Aku menatap mereka dengan tajam. Bukankah kalian tadi datang ke sini untuk pamer kemewahan? Bukankah kalian tadi ingin membuatku merasa rendah diri? Damar mengangkat wajahnya, sorot matanya masih dipenuhi keterkejutan. Aulia. Aku mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Tidak perlu mengucapkan apapun, Damar. Aku tidak butuh penjelasan darimu. Aku hanya ingin kalian tahu, kalian sudah terlambat. Kalian sudah kehilangan kesempatan untuk menginjak-injak aku lagi. Damar menatapku, lalu menunduk. Ia tampak seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun, itu bukan lagi urusanku. Mantan mertuaku menggertakkan giginya, lalu menatap Rina dengan penuh amarah. Ini semua salahmu. Kalau saja kau lebih baik dari perempuan ini, kita tidak akan dibuat malu seperti ini. Rina menegang. Apa? Jadi sekarang kau menyalahkanku? Mereka mulai bertengkar di hadapanku, tanpa peduli dengan tatapan tamu-tamu lain yang mulai memperhatikan. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan bagaimana keluarga yang dulu pernah menyakitiku kini hancur oleh ego mereka sendiri. Aku menghela napas panjang, lalu berbalik. Pak Joni, tolong pastikan mereka membayar semua tagihan mereka sebelum meninggalkan restoran ini. Pak Joni mengangguk. Tentu, Bu Aulia. Aku berjalan pergi tanpa melihat ke belakang lagi. Tidak ada gunanya. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Di luar restoran, angin malam menyapa wajahku dengan lembut. Aku tersenyum tipis. Malam ini, aku tidak hanya membuat mereka malu. Aku telah membuktikan sesuatu pada diriku sendiri. Aku telah menang.
Aku melangkah keluar dari restoran dengan kepala tegak. Angin malam menyapa wajahku, memberikan ketenangan di tengah gemuruh emosiku yang baru saja meluap. Aku mengira setelah momen itu, semuanya akan berakhir. Tapi ternyata, aku salah. Baru beberapa langkah meninggalkan restoran, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari belakang. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aulia, tunggu. Suaranya masih sama. Masih penuh dengan nada otoritatif seperti dulu. Tapi kali ini, suaranya tidak lagi membuatku ingin menurut. Aku berhenti, bukan karena aku ingin mendengarnya, tapi karena aku ingin melihat seperti apa wajah seorang damar yang kini tidak lagi memiliki kuasa atas hidupku. Saat aku berbalik, aku mendapati damar berdiri di sana. Napasnya memburu, wajahnya sedikit berantakan. Mungkin karena dia tidak menyangka aku akan setegas ini, atau mungkin karena penyesalan mulai menggerogoti dirinya. Ada apa? Tanyaku datar, tanpa ekspresi. Damar menatapku lekat-lekat, seolah mencoba mencari sesuatu di wajahku. Mungkin mencari Aulia yang dulu begitu mencintainya, begitu takut kehilangannya, begitu naif percaya bahwa cinta saja cukup untuk mempertahankan pernikahan. Tapi Aulia yang dulu sudah mati. Kau berubah, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku tersenyum tipis, tidak mengiyakan, tidak pula menyangkal. Biarkan dia merasakan sendiri perbedaannya. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku kalau kau? Ia menelan ludah, berusaha mencari kata yang tepat. Sudah sejauh ini? Aku tertawa kecil. Haruskah aku melapor padamu? Untuk apa? Damar terdiam. Ia menatapku seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku benar-benar sudah tidak membutuhkannya lagi. Dulu aku berpikir, kalau aku meninggalkanmu, kau akan hancur, katanya dengan suara rendah. Aku pikir, kau tidak akan bisa bertahan tanpaku. Aku mengangkat alisku. Jadi ini yang selama ini dia yakini? Bahwa aku hanya akan menjadi perempuan lemah yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa dia? Kau salah besar. Aku berkata dengan suara dingin. Justru aku baru benar-benar hidup setelah kau tidak ada. Damar terdiam, tapi aku bisa melihat sesuatu dalam sorot matanya. Penyesalan. Kau bahagia sekarang? Tanyanya. Suaranya sedikit gemetar. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab. Lebih dari yang pernah kau bayangkan. Damar menggigit bibirnya. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana ia berusaha menekan perasaannya. Bagaimana ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Kalau saja aku tidak mendengarkan ibuku saat itu. Ia menatapku dengan tatapan yang menyakitkan, seolah sedang menyesali setiap keputusan yang ia buat. Aku tersenyum dingin. Tapi kau tetap melakukannya. Damar, kau tetap memilih membuangku, menghancurkan rumah tangga kita, dan membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku. Kau tidak hanya mendengarkan, kau ikut menghancurkanku. Aku melangkah lebih dekat, menatapnya dengan tatapan yang membuatnya semakin kehilangan kata-kata. Dan sekarang, setelah aku berdiri sendiri, setelah aku berhasil keluar dari keterpurukan yang kau ciptakan, kau baru menyadari kesalahanmu. Aku tertawa pelan. Sungguh lucu. Damar membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar merasa kalah. Aku tidak akan pernah kembali. Damar, kataku tegas. Tidak peduli seberapa besar penyesalanmu. Aku berbalik, meninggalkannya yang masih berdiri kaku di tempatnya. Saat aku melangkah menjauh, aku mendengar suara langkah lainnya yang lebih panik. Rina, Damar, kenapa kau berbicara dengannya seperti itu? Suaranya melengking, penuh kecemasan. Kita sudah menikah. Kau tidak seharusnya.
Aku tersenyum kecil tanpa perlu menoleh. Ya, nikmati pernikahan kalian. Aku sudah selesai dengan bagian itu. Aku melanjutkan langkahku, meninggalkan mereka di belakang. Aku tidak perlu melihat ke belakang lagi. Masa lalu tidak akan pernah bisa mengejarku. Malam ini, aku tidak hanya membuat mereka malu. Aku telah menunjukkan pada mereka bahwa aku adalah perempuan yang mereka remehkan, tetapi kini telah menjadi lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Aku terus melangkah tanpa menoleh lagi, meskipun aku tahu mereka masih ada di belakang, berdiri dengan kegelisahan. Rina mungkin memeluk Damar sekarang, berusaha mencari pembenaran atas perbuatannya. Tapi itu bukan lagi urusanku. Langkahku semakin mantap, menuju mobil yang terparkir di luar restoran. Malam ini, aku merasa tidak hanya menang atas mereka, tetapi juga atas diriku sendiri. Tak ada lagi rasa takut. Tak ada lagi rasa cemas akan apa yang orang lain pikirkan tentangku. Setelah memasuki mobil, aku menyandarkan punggungku di jok sambil menghela napas panjang. Aku telah melewati begitu banyak cobaan, dari penolakan yang mengiris, hinaan yang tak terhitung jumlahnya, hingga kesedihan yang mendalam. Tapi kini, semua itu terasa begitu jauh. Aku tahu bahwa aku telah bangkit lebih kuat. Namun, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Keputusan besar yang aku ambil malam ini bukan hanya tentang membuktikan diri pada mereka, tapi tentang melepaskan masa lalu yang begitu menghantuiku. Aku mengambil ponselku dari tas dan dengan hati-hati membuka galeri foto. Di sana, ada gambar rumah yang pernah aku impikan bersama Damar. Foto-foto liburan yang dulu kami anggap akan membawa kebahagiaan selamanya. Aku tersenyum pahit saat melihatnya. Semua itu sudah hancur. Tapi aku tahu sekarang, aku tidak perlu itu lagi. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Ponselku bergetar, mengingatkanku akan pesan yang baru saja masuk. Itu dari teman sekerjaku, Indah, yang sejak awal tahu perjalananku. Selamat, Aulia. Hari ini kamu luar biasa. Aku bangga sama kamu. Senyumku mengembang. Ini yang lebih penting, bukan mereka yang pernah merendahkanku. Aku telah mendapatkan pengakuan dari diriku sendiri, dan dari orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat. Pesan itu mengingatkanku pada betapa jauh aku telah berjalan. Dari seorang wanita yang dulu hanya bisa diam saat dihina, menjadi wanita yang sekarang mampu berdiri tegak dengan percaya diri. Aku bisa melihat masa depanku dengan lebih terang. Dan itu lebih berarti dari segala pameran kemewahan yang mereka coba tunjukkan padaku malam ini. Saat mobil mulai melaju meninggalkan restoran, aku merasa kelegaan yang luar biasa. Terkadang, kemenangan terbesar bukanlah membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu bangkit, meskipun dunia sempat menekan kita ke titik terendah. Malam ini, aku tidak hanya membalas dendam. Malam ini, aku merayakan kemenangan atas ketidakberdayaan yang dulu menyelimuti hidupku. Aku sudah cukup dengan penderitaan itu. Aku sudah cukup dengan rasa sakit yang dipaksakan pada diriku. Sekarang, aku hanya ingin maju. Dan saat aku memarkirkan mobil di rumah baruku, aku tahu satu hal. Hidup ini adalah tentang pilihan. Aku memilih untuk hidup dengan kepala tegak, untuk membangun masa depan yang lebih baik, tanpa mengandalkan mereka yang pernah meremehkanku. Aku melangkah keluar dari mobil, mendongak ke langit yang penuh bintang. Aku tersenyum pada malam yang sepi, merasa lebih bebas dari sebelumnya. Ini adalah hidupku, dan aku yang menentukannya. Langkahku terasa ringan saat aku masuk ke rumah baru yang kini menjadi tempat baru untuk memulai segalanya. Aku membuka pintu dan merasakan udara segar yang menyambut, seolah rumah ini memberi harapan baru padaku. Malam ini, segalanya terasa begitu sempurna, begitu lengkap, meski banyak hal yang harus kulewati untuk sampai di titik ini. Di dalam rumah,
Ada kenyamanan yang jauh lebih dalam daripada sekedar barang-barang mewah atau kemewahan yang pernah dipamerkan oleh Damar dan Rina. Ini adalah rumah yang kupilih dengan tanganku sendiri. Tempat yang kuisi dengan semua yang sudah aku capai. Aku menyentuh meja yang ada di ruang tamu, seakan merasakan keteguhan dan tekad yang kini bersemayam dalam diriku. Aku duduk di sofa dan menatap keluar jendela. Kota yang ramai di malam hari, kehidupan yang terus bergerak, dan aku merasa kini aku menjadi bagian dari dunia ini dengan cara yang baru. Aku bisa merasakan perbedaan besar, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diri. Dulu, aku hanya seorang wanita yang pasrah, yang tak tahu apa yang harus kulakukan selain berharap semuanya berubah. Kini, aku adalah wanita yang punya kendali penuh atas hidupnya, yang tahu bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Perlahan, aku mengeluarkan ponsel dan melihat foto-foto yang ada di galeri. Di sana, ada foto wajahku yang dulu murung, seringkali terlihat tertekan dan bingung dengan langkah hidup. Tapi sekarang, aku melihat wajah yang berbeda. Wajah yang lebih percaya diri, lebih bahagia, lebih damai. Itu adalah wajah yang aku ciptakan sendiri. Aku teringat nasihat dari seorang teman dekatku yang selalu mengingatkan, kadang, kita harus jatuh terlebih dahulu untuk bisa benar-benar bangkit. Aulia, jangan takut gagal, karena kegagalan hanya memberi kita kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Saat itu, aku tidak begitu paham dengan kata-kata tersebut, tetapi kini aku tahu betul apa artinya. Gagal bukanlah akhir, tetapi hanya sebuah titik untuk merenung dan menemukan jalan yang lebih baik. Aku telah melaluinya, dan aku bisa berdiri dengan bangga. Lalu aku berpikir tentang Damar, tentang bagaimana dia sempat merasa benar dengan pilihannya, bagaimana dia percaya bahwa dia lebih baik tanpa aku. Tapi kenyataannya, dia hanya membuat dirinya semakin terperangkap dalam keputusan-keputusan yang buruk. Aku tahu bahwa dia mungkin merasa kehilangan sekarang, tapi aku tidak bisa lagi peduli. Aku sudah menemukan jalan hidupku, jalan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Aku berdiri, menatap keluar jendela lagi. Hari-hari di masa depan akan lebih baik. Aku tahu itu. Aku tahu bahwa apa yang aku miliki sekarang lebih berharga daripada segala yang pernah aku impikan sebelumnya. Aku tidak akan pernah meremehkan diriku sendiri lagi, karena aku tahu, jika aku bisa mengatasi semua itu, aku bisa mengatasi apapun yang akan datang. Aku menyadari bahwa hidup ini penuh dengan perubahan dan tantangan. Tapi, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setiap tantangan itu. Bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Bagaimana kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Dan bagaimana kita terus maju meskipun dunia terasa berat. Aku ingin berbagi satu hal yang kini aku yakini dengan sepenuh hati. Kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa kita menjadi. Seiring berjalannya waktu, kita akan menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Dan saat kita benar-benar mengenal diri kita akan tahu bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk menjadi kuat dan bahagia. Aku menatap langit malam yang cerah, dan merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu, masa depan kini terbuka lebar di depanku, dan aku siap untuk menghadapinya. Untuk kalian yang membaca cerita ini, percayalah, kesulitan hanya sementara. Setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke tujuan yang lebih baik. Jangan biarkan apapun atau siapapun menghalangi jalanmu. Terus maju, dan temukan kebahagiaanmu. Dunia ini milik mereka yang berani bermimpi, yang berani melawan ketakutan mereka, dan yang berani jatuh hanya untuk bangkit lebih tinggi. Terima kasih telah menemani perjalanan ini, dan semoga kisah Aulia bisa menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Asalkan kita percaya pada diri sendiri dan tidak pernah menyerah. Selamat malam, dan semoga hari-harimu penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Namaku Aulia.
Seorang wanita sederhana yang sejak kecil terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Aku lahir di keluarga yang penuh kasih sayang, meskipun kami bukan keluarga kaya raya. Ayah dan ibuku mengajarkanku tentang pentingnya kesabaran, kejujuran, dan kerja keras. Aku tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Sejak kecil, aku terbiasa membantu ibu mengurus rumah. Namun, satu hal yang memang bukan keahlianku adalah memasak. Aku bisa memasak makanan sederhana, tetapi aku bukan tipe yang ahli dalam menciptakan hidangan yang istimewa. Pendidikanku tidak tinggi. Aku hanya lulusan SMA. Setelah lulus, aku bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil di kotaku. Di tempat itulah aku bertemu dengan seseorang yang kelak menjadi suamiku, Damar. Damar adalah pria yang awalnya terlihat begitu baik dan penuh perhatian. Ia adalah seorang pegawai kantoran yang cukup mapan. Pertemuan kami terjadi secara tidak sengaja ketika ia sering berbelanja di minimarket tempatku bekerja. Lambat laun, perasaanku tumbuh padanya, dan tampaknya ia juga merasakan hal yang sama. Setelah beberapa bulan dekat, ia mengajakku menikah. Tentu saja aku bahagia. Aku merasa telah menemukan pria yang tepat. Seseorang yang bisa menjadi tempatku bersandar. Tanpa berpikir panjang, aku menerima lamarannya. Namun, aku tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu hanya sementara. Pernikahan yang kuimpikan penuh kebahagiaan, justru menjadi awal dari kehancuranku. Pernikahanku dengan Damar berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Aku mengenakan kebaya putih pemberian ibuku, sementara Damar tampak gagah dengan setelan jasnya. Senyum hangat menghiasi wajahnya saat ia mengucap ijab kabul dengan lantang. Aku menatapnya penuh harap, yakin bahwa inilah awal kehidupan baru yang akan kami jalani bersama. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu indah. Kami tinggal di sebuah rumah mungil yang dibeli Damar dengan hasil jerih payahnya bekerja. Meskipun kecil, rumah itu terasa nyaman bagiku. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, berusaha menjadi istri yang baik bagi suamiku. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai pudar ketika aku semakin sering berinteraksi dengan mertuaku, terutama Ibu Damar. Sejak awal, aku sudah merasakan tatapan berbeda darinya. Tidak ada senyum hangat atau pelukan akrab seperti yang kudapatkan dari ibu sendiri. Setiap kali aku berbicara, beliau hanya menjawab seperlunya. Aku mencoba memahami, mungkin beliau butuh waktu untuk menerimaku sebagai menantu. Seiring waktu, sikap dinginnya berubah menjadi sindiran-sindiran halus. Saat berkunjung ke rumah mertua, aku selalu berusaha membantu di dapur, tetapi tanganku sering gemetar karena merasa diawasi. Setiap gerak-gerikku seolah salah di matanya. Ketika aku mengiris bawang dengan tidak rapi, beliau menghela napas panjang. Ketika aku memasak sayur terlalu matang, beliau mengernyit. "Kamu ini bagaimana, Aulia? Masak sayur saja tidak bisa? Nanti suamimu bosan makan di luar terus kalau masakan istrimu begini." Aku menunduk, merasa malu dan tersinggung. Aku memang bukan ahli memasak, tetapi aku selalu berusaha. Damar yang duduk di ruang tamu hanya tertawa kecil mendengar ucapan ibunya. Aku berharap ia akan membelaku, mengatakan bahwa aku sudah berusaha. Namun, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Sejak saat itu, aku semakin sering mendengar komentar-komentar pedas. Kadang beliau berbicara langsung kepadaku, kadang kepada Damar, seolah aku tidak ada di ruangan itu. Menikah itu tidak hanya soal cinta, tapi juga soal bisa ngurus rumah tangga. Lihat itu, masaknya tidak becus. Nanti anak cucu saya mau makan apa kalau ibunya saja begini? Setiap pulang ke rumah mertua, aku merasa seperti sedang diuji. Aku berusaha keras untuk tidak menangis, tidak menunjukkan kelemahanku di hadapan mereka. Aku berpikir, selama Damar tetap di sisiku,
Aku bisa melewati ini semua. Namun, perlahan, sikap Damar mulai berubah. Jika dulu ia selalu membelaku, kini ia lebih banyak diam. Jika dulu ia selalu mengatakan bahwa aku cukup baginya, kini ia mulai ikut mengomentari masakanku. Sayang, kalau masak, tolong lebih enak dikit ya. Aku jadi malas makan kalau rasanya hambar begini, ucapnya suatu malam. Aku terdiam. Tidak ada lagi nada lembut seperti dulu. Kata-katanya kini lebih terasa seperti keluhan, bukan candaan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku tidak lagi menyambut pagi dengan semangat seperti dulu. Aku merasa takut melakukan kesalahan. Aku takut membuat makanan yang tidak sesuai selera mereka. Aku takut mendengar komentar pedas yang semakin hari semakin tajam. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa semua ini hanyalah awal dari kehancuran rumah tanggaku. Setiap kali berkunjung ke rumah mertua, aku selalu menyiapkan hati. Aku tahu bahwa di sana, tidak ada pujian atau sambutan hangat yang akan kudapatkan. Hanya tatapan sinis dan kalimat-kalimat yang menusuk perasaan. Aku selalu berusaha tersenyum, menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, meskipun hatiku semakin hari semakin lelah. Pagi itu, aku dan Damar datang ke rumah mertua karena ibu mertuaku meminta kami sarapan bersama. Aku bangun lebih awal untuk memastikan segalanya berjalan baik. Aku mengenakan pakaian terbaikku, menata rambutku dengan rapi, berharap kali ini aku bisa membuat kesan yang lebih baik di matanya. Saat kami tiba, meja makan sudah penuh dengan hidangan yang tampak lezat. Aku tersenyum melihat ibu mertua yang sibuk mengatur piring dan gelas. Lalu aku mendekat, berniat membantu. "Ibu, saya bantu ya?" tanyaku dengan lembut. Beliau menoleh sekilas, lalu mendengus pelan. "Ah, tidak usah. Kamu kan tidak terbiasa di dapur. Nanti malah ribet sendiri," katanya dengan nada meremehkan. Aku terdiam, tapi tetap mencoba tersenyum. Aku duduk di samping Damar, mencoba menikmati hidangan yang telah disiapkan. Namun, baru saja aku menyendok nasi, suara ibu mertua kembali terdengar, kali ini lebih tajam. "Kamu ini sudah menikah berapa lama, Aulia? Masak saja masih tidak bisa. Lihat itu, istri Pak Rahmat, baru nikah setahun tapi sudah jago masak. Suaminya selalu memuji-muji masakannya. Kalau kamu, kasihan Damar, harus makan makanan hambar setiap hari." Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan perih di hatiku. Aku menoleh ke arah Damar, berharap ia akan membelaku. Namun ia hanya sibuk mengaduk tehnya, pura-pura tidak mendengar. "Maaf, Bu. Saya masih belajar. Tapi saya selalu berusaha agar Damar tetap nyaman," ucapku pelan. Ibu mertua tertawa sinis. "Berusaha? Kalau hasilnya tetap tidak enak, untuk apa? Dasar perempuan tidak becus." Aku menunduk, meremas jemariku sendiri di bawah meja. Hatiku ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi setiap kata-kataku selalu dipatahkan dengan sindiran lain. Ketika aku dan Damar hendak pulang, ibu mertua kembali memberikan komentar pedasnya. "Damar, kalau begini terus, nanti bosan loh. Istri itu harus bisa melayani suaminya dengan baik, bukan hanya numpang tinggal dan malas-malasan. Jangan sampai menyesal memilih istri." Aku menahan napas, menunggu reaksi Damar. Aku ingin mendengar ia berkata bahwa aku bukan perempuan malas, bahwa aku bukan istri yang hanya numpang tinggal. Namun, ia hanya menghela napas pelan, lalu tersenyum kecil pada ibunya. "Iya, Bu, nanti aku ajari Aulia biar lebih pintar lagi," katanya tanpa sedikit pun membelaku. Hatiku mencelos. Aku merasa seperti batu besar menimpa dadaku.
Aku menunduk, menggigit bibirku untuk menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam perjalanan pulang, aku diam. Aku ingin berbicara, ingin mengutarakan sakit hatiku, tetapi aku tahu, percuma. Damar tidak akan memahami perasaanku. Ia lebih memilih diam daripada berselisih dengan ibunya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Aku merenung, bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus bertahan? Aku mencintai Damar. Tapi jika setiap hari aku terus dihina, bagaimana bisa aku merasa dihargai sebagai seorang istri? Namun, aku tetap memilih bersabar. Aku berharap suatu hari nanti, ibu mertua bisa menerimaku apa adanya. Aku berharap Damar bisa melihat usahaku dan mulai menghargai kehadiranku. Aku masih ingin mempertahankan rumah tanggaku, meskipun aku tidak tahu sampai kapan aku mampu bertahan. Hari demi hari aku jalani dengan kesabaran. Setiap kali ibu mertua menghina masakanku, aku hanya tersenyum dan mencoba lebih baik. Setiap kali ia meremehkan kemampuanku sebagai istri, aku menahan perasaan dan berharap suatu hari nanti ia akan menerima aku apa adanya. Namun, entah mengapa, semakin aku bersabar, semakin besar pula kebenciannya padaku. Suatu malam, saat aku sedang mencuci piring di dapur, tanpa sengaja aku mendengar suara ibu mertua dan Damar berbicara di ruang tamu. Awalnya, aku tidak berniat menguping, tetapi kata-kata ibu mertua membuat tanganku terhenti. Damar, sampai kapan kamu mau bertahan dengan perempuan seperti Aulia? Dia bahkan tidak bisa masak dengan benar. Kamu ini laki-laki, butuh istri yang bisa mengurus rumah tangga dengan baik, bukan istri yang cuma numpang tinggal. Hatiku berdegup kencang. Aku menahan napas, berusaha mendengar jawaban Damar. Ibu, Aulia sudah berusaha. Damar terdengar ragu. Berusaha apa? Tidak ada gunanya kalau hasilnya tetap mengecewakan. Dengar ya, nak, ibu tidak mau melihat kamu hidup susah dengan istri yang tidak bisa diandalkan. Kebetulan, ibu sudah punya calon yang lebih baik untukmu. Tanganku gemetar. Aku menggigit bibirku, menahan isak yang hampir pecah. Bagaimana mungkin ibu mertua berpikir untuk menjodohkan suamiku dengan wanita lain? Kamu ingat Rina, anak Bu Kartini? Dia itu cantik, pintar masak, dan sopan. Persis seperti istri yang seharusnya mendampingimu. Ibu sudah bicara dengan Bu Kartini, dan mereka setuju. Kalau kamu mau, kita bisa atur pertemuan. Dadaku terasa sesak. Aku menunggu Damar berkata sesuatu. Aku ingin ia menolak, ingin ia membelaku. Namun, yang kudengar justru jawaban yang membuat hatiku semakin remuk. Ibu, aku nggak tahu. Tapi memang akhir-akhir ini aku merasa Aulia kurang perhatian. Aku pulang kerja capek, tapi dia nggak bisa masakin makanan yang enak buatku. Aku juga sering malu kalau ibu terus membandingkan dia dengan istri orang lain. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Suamiku, orang yang selama ini kupikir akan menjadi tempatku berlindung, justru mengiyakan kata-kata ibunya. Ia tidak membelaku, bahkan mengakui bahwa aku tidak cukup baik untuknya. Aku berdiri dengan kaki yang lemas, lalu melangkah perlahan menuju kamar. Aku tidak sanggup lagi mendengar kelanjutan percakapan mereka. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku merasa begitu lemah, begitu tidak berharga di mata mereka. Namun, satu hal yang ku tahu dengan pasti, hatiku mulai lelah. Dan mungkin, kesabaranku pun ada batasnya. Hari-hari setelah aku mendengar percakapan itu terasa begitu berat. Setiap kali aku melihat Damar, hatiku terasa sakit. Aku berusaha menunggu, berharap dia akan berubah. Berharap dia akan berkata bahwa dia tidak ingin wanita lain selain aku. Namun, semua itu hanya harapan kosong. Ibu mertuaku semakin terang-terangan membicarakan Rina di depanku.
Ia menyebutnya sebagai calon menantu idaman, perempuan yang lebih pantas mendampingi Damar. Bahkan, ia tanpa ragu menyindirku secara langsung. Aulia, kamu nggak perlu tersinggung. Ya, ini semua demi kebaikan Damar. Dia butuh istri yang bisa melayaninya dengan baik. Kamu kan tahu sendiri, masakanmu saja dia tidak suka. Aku hanya diam, menahan sakit yang terus menggerogoti hatiku. Aku ingin berbicara, ingin membela diriku, tapi aku tahu tidak ada gunanya. Bahkan Damar hanya duduk di samping ibunya, tidak membantah sedikit pun. Puncaknya, suatu malam Damar pulang larut. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku menunggunya di ruang tamu, mencoba mengajaknya berbicara. Damar, aku ingin bicara. Dia mendesah, menaruh tas kerjanya di sofa, lalu menatapku dengan dingin. Apalagi, Aulia? Aku menelan ludah. Aku dengar semua pembicaraanmu dengan ibu tempo hari. Tentang Rina, tentang bagaimana ibu ingin menjodohkanmu dengannya. Damar terdiam. Matanya menghindari tatapanku, seolah tidak ingin membahasnya. Apa kamu benar-benar mempertimbangkan itu? Tanyaku, suaraku bergetar. Damar mengusap wajahnya, lalu berkata pelan, Aulia, aku tidak bisa terus begini. Aku capek. Aku merasa kita nggak cocok lagi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Apa maksudmu? Aku ingin kita berpisah. Aku menatapnya, berharap itu hanya lelucon kejam. Namun, ekspresinya tetap dingin, tidak ada keraguan di matanya. Kamu serius, Damar? Suaraku hampir tak terdengar. Aku sudah memikirkannya. Aku merasa kita sudah tidak bisa membuat satu sama lain bahagia. Mungkin lebih baik kita jalan masing-masing. Aku terdiam. Hatiku seakan dicabik-cabik. Aku ingin berteriak. Ingin bertanya apakah semua ini benar-benar keputusan yang dia inginkan. Namun, melihat wajahnya yang tanpa ragu, aku tahu jawabannya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, aku melangkah ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cincin pernikahan di jariku. Rasanya baru kemarin aku mengenakan cincin ini dengan penuh harapan. Namun, kini, semuanya hancur berantakan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku merenung, berpikir tentang hidupku ke depan. Jika Damar ingin berpisah, aku tidak akan memohon padanya untuk tetap tinggal. Aku sudah cukup lelah berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Esok paginya, aku mengemasi barang-barangku. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Jika Damar sudah tidak menginginkanku, maka aku akan pergi dengan harga diriku. Sebelum melangkah keluar dari rumah yang dulu kubangun bersama Damar, aku menatapnya untuk terakhir kali. Terima kasih untuk segalanya, kataku lirih. Damar hanya mengangguk tanpa ekspresi. Tanpa menoleh lagi, aku pergi meninggalkan rumah itu. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu aku harus bangkit. Aku harus menjalani hidupku sendiri. Hari-hari setelah perceraian itu tidak mudah. Aku harus memulai semuanya dari nol. Aku pindah ke kota lain, mencari pekerjaan, dan mencoba mengalihkan pikiranku dari luka yang Damar tinggalkan. Aku bekerja keras, mengabdikan diriku sepenuhnya pada karir. Aku tidak ingin lagi tergantung pada siapapun. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa perlu seorang suami di sisiku. Bertahun-tahun berlalu, dan aku perlahan mulai membangun kembali hidupku. Aku bekerja di sebuah restoran besar sebagai staf administrasi. Dengan ketekunan dan kerja keras, aku naik jabatan sedikit demi sedikit. Aku belajar tentang bisnis restoran, tentang manajemen, hingga akhirnya aku dipercaya menjadi seorang manajer di salah satu restoran bintang 5 paling bergengsi di kota ini.
Aku tidak lagi menjadi Aulia yang dulu, perempuan yang selalu dipandang sebelah mata oleh ibu mertua dan suami yang tak menghargainya. Kini, aku adalah seorang wanita mandiri, sukses, dan dihormati. Aku pikir kehidupanku akan terus berjalan seperti ini, tanpa ada bayangan masa lalu yang menghantui. Namun, aku salah. Suatu malam, di restoran tempatku bekerja, aku melihat sosok yang sangat familiar memasuki ruangan. Bersama seorang wanita cantik yang tak lain adalah Rina. Dan di belakang mereka, ibu mertuaku yang dulu selalu meremehkanku. Aku menyaksikan mereka duduk di meja VIP dengan angkuhnya, menikmati kemewahan yang mereka pamerkan. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah manajer di tempat ini. Malam itu, aku tahu, inilah saatnya membalas semua perlakuan mereka di masa lalu. Malam itu, aku berdiri di balik meja resepsionis restoran, mengawasi tamu-tamu yang datang dengan elegan. Lampu kristal di langit-langit berpendar, menciptakan suasana mewah yang selalu membuatku bangga menjadi bagian dari tempat ini. Namun, semua ketenangan itu sirna ketika mataku menangkap sosok yang begitu ku kenal. Dia berjalan masuk dengan langkah penuh percaya diri, mengenakan jas mahal yang jelas menunjukkan status sosialnya. Di sampingnya, seorang wanita cantik berbalut gaun merah duduk anggun di lengannya. Rina, perempuan yang dulu dijodohkan oleh mertuaku dan menjadi alasan retaknya rumah tanggaku. Dan yang lebih menyakitkan, di belakang mereka, berjalanlah seorang wanita tua yang masih lekat dalam ingatanku. Mantan mertuaku. Wanita yang selalu menghina dan meremehkanku. Mereka masuk restoran ini dengan penuh percaya diri, seakan ingin menunjukkan bahwa hidup mereka jauh lebih baik tanpaku. Aku bisa melihat ekspresi puas di wajah mantan mertuaku saat pelayan membukakan kursi untuk mereka. Aku menatap pemandangan itu dengan senyum tipis. Mereka belum tahu siapa yang mengendalikan tempat ini. Setelah beberapa menit berlalu, aku melangkah mendekati meja mereka dengan langkah tenang. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan lagi Aulia yang dulu mereka hina. Senyum mantan mertuaku langsung luntur saat matanya menangkap sosokku. Aku melihat keterkejutan di wajahnya, diikuti oleh ekspresi tak percaya dari Rina. Damar? Dia hanya terpaku. Matanya menatapku seakan melihat hantu dari masa lalu. Aku tersenyum sopan. Selamat malam, Tuan dan Nyonya. Apakah hidangannya sesuai dengan harapan? Mantan mertuaku yang lebih dulu bereaksi. Aulia, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya tajam, seakan tak percaya melihatku berdiri di depan mereka dengan anggun. Aku membalasnya dengan tenang. Saya bekerja di sini, Bu. Damar tampak mengerutkan kening. Mungkin berpikir aku hanya seorang pelayan. Namun, sebelum ada yang bisa mengatakan sesuatu, seorang staf datang dan membisikkan sesuatu kepadaku. Aku tersenyum. Maaf, saya harus pergi sebentar. Jika ada yang Anda butuhkan, silakan tanyakan pada staf kami. Aku berbalik, berjalan menuju arah lain. Namun, sebelum benar-benar pergi, aku mendengar suara lirih Rina. Jadi dia cuma pelayan di sini. Aku tersenyum tanpa menoleh. Biarkan mereka berpikir seperti itu dulu. Beberapa saat kemudian, restoran semakin ramai. Aku kembali ke meja mereka, kali ini dengan langkah lebih mantap. Saat aku tiba, mantan mertuaku sedang berbicara dengan angkuh kepada seorang pelayan. Kalian harus memberi kami layanan terbaik. Restoran ini kan katanya bintang 5, masakan harus sempurna. Suaranya keras, cukup untuk menarik perhatian beberapa tamu di sekitar. Aku menyela dengan nada lembut, ada masalah, Bu? Mantan mertuaku menoleh dengan wajah kesal, tapi ekspresinya berubah kaku saat melihatku berdiri di sana. Apa kau bisa menyuruh mereka memperbaiki pelayanan di sini? Katanya ketus.
Kalau begini, restoran bintang 5 macam apa ini? Aku menatapnya dengan penuh arti. Tentu, sebagai manajer restoran ini, saya harus memastikan semua tamu mendapatkan pelayanan terbaik. Seketika, suasana berubah. Mantan mertuaku menegang, Rina tampak terkejut, dan Damar menatapku dengan ekspresi campuran antara tidak percaya dan canggung. "Kamu, manajer?" Suara Damar terdengar serak. Aku tersenyum, kali ini tanpa basa-basi. "Ya, saya manajer di sini. Saya yang mengawasi semua operasional restoran ini." Mantan mertuaku tersentak. Matanya membesar seakan tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Tidak mungkin," serunya. "Kamu? Yang dulu bahkan gak bisa masak." Aku tertawa kecil, tapi tetap menjaga sikap profesional. Hidup mengajarkan saya banyak hal, Bu. Termasuk bagaimana menjadi lebih baik dan berkembang. Aku bisa melihat wajah Rina memerah. Entah karena malu atau kesal, aku tidak peduli. Damar, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Jadi, selama ini, kamu?" "Ya, aku sudah lama di sini, Damar." Aku menyela sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. "Aku membangun karierku sendiri setelah perceraian kita. Aku bekerja keras, belajar, dan berusaha menjadi seseorang yang lebih baik. Dan lihatlah, aku berhasil." Aku bisa melihat rahang Damar mengeras. Ada sesuatu di matanya yang sulit kutafsirkan. Penyesalan, mungkin? Aku melanjutkan dengan nada santai. "Ngomong-ngomong, karena ini restoran bintang 5, setiap tamu yang tidak menghargai pelayanan kami bisa kami minta untuk meninggalkan tempat ini." Aku menatap mereka satu persatu. "Tentu, saya yakin kalian ingin menikmati malam kalian dengan baik. Jadi, harap bersikap sesuai dengan standar restoran ini." Rina menegang, wajahnya semakin merah padam. Mantan mertuaku tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi dia terdiam, mungkin baru menyadari bahwa aku kini punya kuasa lebih dari yang dia bayangkan. Damar hanya menatapku, lalu menunduk. Aku tahu, dia mengerti maksudku. Malam ini, mereka datang untuk pamer kemewahan, tapi justru dipermalukan oleh kenyataan bahwa aku telah jauh melampaui mereka. Dan itu, lebih dari cukup untukku. Mantan mertuaku terdiam. Wajahnya yang tadinya penuh kesombongan kini memucat, seolah baru saja ditampar oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Tatapan matanya berkedip-kedip, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Kamu, manajer di sini?" Suaranya gemetar, setengah berbisik. Aku tetap tersenyum, tetapi ada kilatan kemenangan di mataku. "Iya, Bu. Saya manajer di restoran ini." Mereka bertiga, Damar, Rina, dan mantan mertuaku, saling pandang. Keterkejutan jelas terpampang di wajah mereka. "Tetapi, itu tidak mungkin," gumam mantan mertuaku. "Kamu dulu tidak bisa apa-apa. Kamu bahkan tidak bisa memasak. Bagaimana bisa?" Aku tertawa kecil. Kali ini tanpa basa-basi. Hidup selalu memberi kesempatan pada mereka yang mau belajar, Bu. Dan saya memanfaatkan kesempatan itu. Damar, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bersuara. "Jadi, selama ini kamu?" "Ya, aku bekerja keras setelah perceraian kita." Aku menatapnya tanpa ragu. "Saat kamu memilih jalanmu sendiri, aku juga memilih jalanku. Aku berusaha, aku jatuh, tapi aku bangkit lagi. Dan lihatlah, aku sampai di titik ini." Aku bisa melihat rahang Damar mengeras. Ada sesuatu di matanya yang sulit kutafsirkan. Penyesalan, mungkin? Sementara itu, wajah Rina semakin memerah, bukan karena malu, tapi lebih karena marah.
Ia menggenggam tangan Damar erat, seakan takut sesuatu akan terjadi. Ini hanya kebetulan, katanya dengan nada sinis. Kita tahu restoran ini milik keluarga konglomerat. Pasti kamu cuma numpang nama di sini. Aku mengangkat alis, lalu menoleh ke seorang staf senior yang berdiri tak jauh dariku. Pak Joni, panggilku dengan tenang. Bisa Anda jelaskan kepada tamu-tamu kita ini tentang posisi saya di restoran ini? Pak Joni, seorang pria parubaya yang telah lama bekerja di restoran ini, tersenyum ramah sebelum menoleh ke arah mereka. Ibu Aulia bukan sekadar manajer biasa, katanya dengan bangga. Beliau adalah salah satu orang yang berperan besar dalam perkembangan restoran ini. Bahkan pemilik restoran sangat mempercayai kepemimpinan beliau. Aku tersenyum dan menatap mereka lagi. Jadi, kalau kalian berpikir aku hanya numpang nama, kalian salah. Mantan mertuaku semakin pucat. Aku bisa melihat tangannya mulai gemetar di pangkuannya. Tetapi, suaranya tercekat. Sementara itu, Damar mengusap wajahnya. Ada sorot mata frustasi yang terpancar dari wajahnya. Aku bisa merasakan sesuatu mengusik pikirannya. Sesuatu yang tak ingin dia akui. Penyesalan. Aku menoleh ke arah stafku yang lain dan berkata dengan nada lembut tapi penuh ketegasan, pastikan tamu kita mendapatkan pelayanan terbaik. Namun, jika ada yang bersikap tidak pantas, kita berhak meminta mereka meninggalkan restoran. Mantan mertuaku menegang, menyadari bahwa perkataanku barusan tertuju kepadanya. Tunggu, Aulia, suara Damar terdengar lebih pelan, berbeda dari nada sombongnya tadi. Aku tidak menyangka kamu bisa seperti ini. Aku menatapnya langsung. Tidak perlu menyangka, Damar. Aku sudah melangkah maju. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya dia memilih diam. Aku mengangkat daguku sedikit, lalu berkata, silakan nikmati hidangan kalian. Kalau kalian merasa tidak nyaman, kami tidak akan memaksa kalian untuk tinggal. Aku bisa melihat tubuh mantan mertuaku menegang. Rina semakin kesal, dan Damar, dia masih menatapku, penuh dengan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Malam ini, mereka datang untuk pamer kemewahan, tapi justru dipermalukan oleh kenyataan. Dan aku hanya menikmati momen ini dengan tenang. Damar masih menatapku dengan mata yang sulit kutafsirkan. Ada sesuatu di sana, rasa tak percaya, keterkejutan, dan mungkin penyesalan. Aku bisa merasakan keheningan di meja mereka semakin terasa menyesakan. Mantan mertuaku, yang biasanya begitu lantang dan sombong, kini diam 1000 bahasa. Raut wajahnya memucat, seolah tak percaya bahwa aku, wanita yang dulu dianggap tak becus, kini berdiri jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Sementara itu, Rina tampak semakin gelisah. Tangannya mencengkeram lengan Damar erat, seolah takut suaminya akan terbawa arus nostalgia yang kini mulai membayangi sorot matanya. Kamu sudah sejauh ini, ya? Damar akhirnya bersuara. Suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Aku menatapnya dengan ekspresi datar, tidak ingin menunjukkan sedikitpun emosi yang tersisa. Ya, Damar. Aku sudah jauh melangkah. Rina tertawa kecil, tetapi terdengar sumbang. Oh, jadi ini yang kamu lakukan setelah cerai dari Damar? Suaranya syarat dengan sindiran. Kamu kerja keras hanya untuk pamer di depan kami. Aku tersenyum, tidak terpengaruh oleh perkataan pedasnya. Pamer? Aku tidak merasa sedang pamer. Rina, kalian yang datang ke restoran ini dengan niat memamerkan kemewahan, bukan aku. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai manajer. Mantan mertuaku akhirnya bersuara. Suaranya bergetar penuh amarah dan ketidakpercayaan. Ini semua pasti kebetulan. Tidak mungkin kau, Aulia,
bisa berada di posisi ini. Kau itu wanita yang tidak bisa apa-apa. Bahkan dulu memasak saja tidak becus. Aku mendengus pelan, lalu menatapnya dengan tajam. Bu, hidup itu bukan tentang bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita berproses. Mungkin dulu saya tidak bisa memasak. Mungkin dulu saya bodoh dalam mengurus rumah tangga. Tapi, saya tidak membiarkan diri saya terjebak dalam kebodohan yang sama. Saya belajar. Saya berkembang. Dan lihat di mana saya sekarang. Aku bisa melihat wajah mantan mertuaku memerah. Ia jelas tidak terima mendengar ucapanku. Damar tiba-tiba menundukkan kepala, seperti orang yang sedang berpikir keras. Mungkin, di dalam pikirannya, dia tengah membandingkan Aulia yang dulu dengan Aulia yang sekarang. Dan perbandingan itu pasti menyakitinya. Bagaimana bisa? Gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Aku menghela napas, lalu tersenyum tipis. Damar, kau yang memilih jalanmu sendiri. Kau membiarkan ibumu dan istri barumu menginjak-injak harga diriku. Dan aku tidak punya pilihan selain bangkit. Hidupku tidak berakhir hanya karena pernikahan kita kandas. Rina mulai panik. Ia bisa merasakan bahwa kepercayaan dirinya mulai runtuh. Tatapan Damar pada Aulia bukan lagi tatapan seseorang yang meremehkan, tetapi tatapan seseorang yang baru menyadari sesuatu yang berharga telah hilang dari hidupnya. Rina buru-buru menyahut, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa Damar mencintaiku dan memilihku sebagai istrinya. Aku tersenyum sinis. Oh, Rina, aku tidak peduli. Aku menatap mereka satu persatu. Aku tidak butuh pengakuan dari kalian. Aku tidak butuh kalian menyesali apa yang terjadi. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku baik-baik saja tanpa kalian. Mantan mertuaku berdiri dengan terburu-buru. Kursinya bergeser dengan kasar, nyaris jatuh. Aku tidak bisa menerima ini. Tidak mungkin seorang Aulia bisa lebih sukses dari anakku sendiri. Ini pasti permainan kotor. Kau pasti menjual diri untuk mendapatkan posisi ini. Seketika, keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa tamu yang duduk di sekitar meja mereka mulai memperhatikan. Aku tetap tenang, lalu menoleh ke arah Pak Joni yang sejak tadi berdiri tak jauh dariku. Pak Joni, tolong catat bahwa ada tamu yang mengucapkan kata-kata tidak pantas di restoran ini. Pak Joni mengangguk. Lalu dengan sigap berbicara dengan salah satu staf lainnya. Mantan mertuaku tampak panik. Ia tidak menyangka bahwa ucapannya akan menjadi bumerang. Rina pun menegang, tidak menyangka bahwa situasinya akan berbalik seperti ini. Silakan menikmati makanan kalian, atau jika merasa tidak nyaman, kalian boleh meninggalkan restoran ini. Aku menatap mereka dengan tajam. Senyumku masih menghiasi wajahku. Damar menatapku dalam diam, matanya masih menyiratkan sesuatu yang belum ia ucapkan. Namun, aku tidak peduli lagi. Bagiku, momen ini adalah penutup dari semua penderitaan yang pernah mereka berikan padaku. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Dan malam ini, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa aku lebih baik tanpa mereka. Mantan mertuaku masih berdiri dengan wajah merah padam. Matanya melotot penuh kemarahan dan kepanikan. Aku tahu, ini bukan sekadar rasa tidak percaya. Ini adalah ketakutan, takut menghadapi kenyataan bahwa wanita yang dulu ia hina-hina kini jauh lebih berkelas dan terhormat daripada dirinya. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melaporkan ini ke pemilik restoran. Serunya lantang, suaranya bergetar antara marah dan panik. Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatapnya dengan tatapan tajam namun tetap penuh ketenangan. Silakan, Bu. Saya bisa langsung membawa Anda ke ruangan pemilik restoran ini. Aku melirik ke arah Pak Joni,
yang tersenyum kecil dan mengangguk paham. Tanpa banyak bicara, beliau berjalan ke salah satu pintu kaca di dekat area VIP. Pintu itu adalah akses menuju ruang eksekutif restoran ini, tempat pemilik restoran biasa menerima tamu penting atau melakukan pertemuan bisnis. Aku bisa melihat mantan mertuaku menelan ludah. Dia tidak sebodoh itu untuk tidak menyadari sesuatu. Jika aku bisa mengatakan hal itu dengan penuh percaya diri, artinya, apa maksudmu? Tanya Damar, yang sejak tadi masih duduk diam, namun ekspresinya mulai berubah. Aku menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya tersenyum tipis. Damar, restoran ini bukan hanya tempat aku bekerja. Restoran ini adalah salah satu bagian dari perusahaan yang mempercayakan manajemennya kepadaku. Aku tidak hanya seorang manajer biasa di sini. Aku bagian dari jajaran eksekutif. Mata Damar membesar, wajahnya menegang. Rina yang tadinya masih penuh percaya diri kini tampak pucat. Dia bahkan memegang lengan Damar lebih erat, seolah ingin memastikan bahwa suaminya masih berada di sisinya. Mantan mertuaku, yang tadinya lantang berteriak, kini kehilangan suaranya. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku menatap mereka satu persatu. Dan jika Anda ingin melaporkan saya kepada pemilik restoran ini, Bu, Anda bisa langsung berbicara kepada saya. Karena saya memiliki hak untuk mengambil keputusan di sini. Aku melihat dengan jelas bagaimana tubuh mantan mertuaku gemetar. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang dulu ia rendahkan kini memiliki kekuasaan sebesar ini. Rina tampak semakin panik. Dia buru-buru berbisik pada Damar. Damar, kita pergi saja. Tidak ada gunanya meladeni wanita ini. Aku mendengar itu, dan aku tertawa kecil. Oh? Jadi sekarang kalian ingin pergi? Aku menatap mereka dengan tajam. Bukankah kalian tadi datang ke sini untuk pamer kemewahan? Bukankah kalian tadi ingin membuatku merasa rendah diri? Damar mengangkat wajahnya, sorot matanya masih dipenuhi keterkejutan. Aulia. Aku mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Tidak perlu mengucapkan apapun. Damar, aku tidak butuh penjelasan darimu. Aku hanya ingin kalian tahu, kalian sudah terlambat. Kalian sudah kehilangan kesempatan untuk menginjak-injak aku lagi. Damar menatapku, lalu menunduk. Ia tampak seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun, itu bukan lagi urusanku. Mantan mertuaku menggertakkan giginya. Lalu menatap Rina dengan penuh amarah. Ini semua salahmu. Kalau saja kau lebih baik dari perempuan ini, kita tidak akan dibuat malu seperti ini. Rina menegang. Apa? Jadi sekarang kau menyalahkanku? Mereka mulai bertengkar di hadapanku, tanpa peduli dengan tatapan tamu-tamu lain yang mulai memperhatikan. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan bagaimana keluarga yang dulu pernah menyakitiku kini hancur oleh ego mereka sendiri. Aku menghela napas panjang, lalu berbalik. Pak Joni, tolong pastikan mereka membayar semua tagihan mereka sebelum meninggalkan restoran ini. Pak Joni mengangguk. Tentu, Bu Aulia. Aku berjalan pergi tanpa melihat ke belakang lagi. Tidak ada gunanya. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Di luar restoran, angin malam menyapa wajahku dengan lembut. Aku tersenyum tipis. Malam ini, aku tidak hanya membuat mereka malu. Aku telah membuktikan sesuatu pada diriku sendiri. Aku telah menang. Aku melangkah keluar dari restoran dengan kepala tegak. Angin malam menyapa wajahku, memberikan ketenangan di tengah gemuruh emosiku yang baru saja meluap. Aku mengira setelah momen itu, semuanya akan berakhir. Tapi ternyata, aku salah. Baru beberapa langkah meninggalkan restoran, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari belakang.
Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aulia, tunggu. Suaranya masih sama. Masih penuh dengan nada otoritatif seperti dulu. Tapi kali ini, suaranya tidak lagi membuatku ingin menurut. Aku berhenti. Bukan karena aku ingin mendengarnya. Tapi karena aku ingin melihat seperti apa wajah seorang damar yang kini tidak lagi memiliki kuasa atas hidupku. Saat aku berbalik, aku mendapati damar berdiri di sana. Napasnya memburu, wajahnya sedikit berantakan. Mungkin karena dia tidak menyangka aku akan setegas ini. Atau mungkin karena penyesalan mulai menggerogoti dirinya. Ada apa? Tanyaku datar, tanpa ekspresi. Damar menatapku lekat-lekat, seolah mencoba mencari sesuatu di wajahku. Mungkin mencari Aulia yang dulu begitu mencintainya, begitu takut kehilangannya, begitu naif percaya bahwa cinta saja cukup untuk mempertahankan pernikahan. Tapi Aulia yang dulu sudah mati. Kau berubah, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku tersenyum tipis. Tidak mengiyakan, tidak pula menyangkal. Biarkan dia merasakan sendiri perbedaannya. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku kalau kau? Ia menelan ludah, berusaha mencari kata yang tepat. Sudah sejauh ini? Aku tertawa kecil. Haruskah aku melapor padamu? Untuk apa? Damar terdiam. Ia menatapku seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku benar-benar sudah tidak membutuhkannya lagi. Dulu aku berpikir, kalau aku meninggalkanmu, kau akan hancur, katanya dengan suara rendah. Aku pikir, kau tidak akan bisa bertahan tanpaku. Aku mengangkat alisku. Jadi ini yang selama ini dia yakini? Bahwa aku hanya akan menjadi perempuan lemah yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa dia? Kau salah besar. Aku berkata dengan suara dingin. Justru aku baru benar-benar hidup setelah kau tidak ada. Damar terdiam, tapi aku bisa melihat sesuatu dalam sorot matanya. Penyesalan. Kau bahagia sekarang? Tanyanya. Suaranya sedikit gemetar. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab. Lebih dari yang pernah kau bayangkan. Damar menggigit bibirnya. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana ia berusaha menekan perasaannya. Bagaimana ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Kalau saja aku tidak mendengarkan ibuku saat itu. Ia menatapku dengan tatapan yang menyakitkan, seolah sedang menyesali setiap keputusan yang ia buat. Aku tersenyum dingin. Tapi kau tetap melakukannya. Damar, kau tetap memilih membuangku, menghancurkan rumah tangga kita, dan membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku. Kau tidak hanya mendengarkan, kau ikut menghancurkanku. Aku melangkah lebih dekat, menatapnya dengan tatapan yang membuatnya semakin kehilangan kata-kata. Dan sekarang, setelah aku berdiri sendiri, setelah aku berhasil keluar dari keterpurukan yang kau ciptakan, kau baru menyadari kesalahanmu. Aku tertawa pelan. Sungguh lucu. Damar membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar merasa kalah. Aku tidak akan pernah kembali. Damar, kataku tegas. Tidak peduli seberapa besar penyesalanmu. Aku berbalik, meninggalkannya yang masih berdiri kaku di tempatnya. Saat aku melangkah menjauh, aku mendengar suara langkah lainnya yang lebih panik. Rina, Damar, kenapa kau berbicara dengannya seperti itu? Suaranya melengking, penuh kecemasan. Kita sudah menikah. Kau tidak seharusnya. Aku tersenyum kecil tanpa perlu menoleh. Ya, nikmati pernikahan kalian. Aku sudah selesai dengan bagian itu. Aku melanjutkan langkahku, meninggalkan mereka di belakang. Aku tidak perlu melihat ke belakang lagi. Masa lalu tidak akan pernah bisa mengejarku. Malam ini, aku tidak hanya membuat mereka malu.
Aku telah menunjukkan pada mereka bahwa aku adalah perempuan yang mereka remehkan, tetapi kini telah menjadi lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Aku terus melangkah tanpa menoleh lagi, meskipun aku tahu mereka masih ada di belakang, berdiri dengan kegelisahan. Rina mungkin memeluk Damar sekarang, berusaha mencari pembenaran atas perbuatannya. Tapi itu bukan lagi urusanku. Langkahku semakin mantap, menuju mobil yang terparkir di luar restoran. Malam ini, aku merasa tidak hanya menang atas mereka, tetapi juga atas diriku sendiri. Tak ada lagi rasa takut. Tak ada lagi rasa cemas akan apa yang orang lain pikirkan tentangku. Setelah memasuki mobil, aku menyandarkan punggungku di jok sambil menghela napas panjang. Aku telah melewati begitu banyak cobaan, dari penolakan yang mengiris, hinaan yang tak terhitung jumlahnya, hingga kesedihan yang mendalam. Tapi kini, semua itu terasa begitu jauh. Aku tahu bahwa aku telah bangkit lebih kuat. Namun, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Keputusan besar yang aku ambil malam ini bukan hanya tentang membuktikan diri pada mereka, tapi tentang melepaskan masa lalu yang begitu menghantuiku. Aku mengambil ponselku dari tas dan dengan hati-hati membuka galeri foto. Di sana, ada gambar rumah yang pernah aku impikan bersama Damar, foto-foto liburan yang dulu kami anggap akan membawa kebahagiaan selamanya. Aku tersenyum pahit saat melihatnya. Semua itu sudah hancur. Tapi aku tahu sekarang, aku tidak perlu itu lagi. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Ponselku bergetar, mengingatkanku akan pesan yang baru saja masuk. Itu dari teman sekerjaku, Indah, yang sejak awal tahu perjalananku. Selamat, Aulia. Hari ini kamu luar biasa. Aku bangga sama kamu. Senyumku mengembang. Ini yang lebih penting, bukan mereka yang pernah merendahkanku. Aku telah mendapatkan pengakuan dari diriku sendiri, dan dari orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat. Pesan itu mengingatkanku pada betapa jauh aku telah berjalan. Dari seorang wanita yang dulu hanya bisa diam saat dihina, menjadi wanita yang sekarang mampu berdiri tegak dengan percaya diri. Aku bisa melihat masa depanku dengan lebih terang. Dan itu lebih berarti dari segala pameran kemewahan yang mereka coba tunjukkan padaku malam ini. Saat mobil mulai melaju meninggalkan restoran, aku merasa kelegaan yang luar biasa. Terkadang, kemenangan terbesar bukanlah membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu bangkit, meskipun dunia sempat menekan kita ke titik terendah. Malam ini, aku tidak hanya membalas dendam. Malam ini, aku merayakan kemenangan atas ketidakberdayaan yang dulu menyelimuti hidupku. Aku sudah cukup dengan penderitaan itu. Aku sudah cukup dengan rasa sakit yang dipaksakan pada diriku. Sekarang, aku hanya ingin maju. Dan saat aku memarkirkan mobil di rumah baruku, aku tahu satu hal. Hidup ini adalah tentang pilihan. Aku memilih untuk hidup dengan kepala tegak, untuk membangun masa depan yang lebih baik, tanpa mengandalkan mereka yang pernah meremehkanku. Aku melangkah keluar dari mobil, mendongak ke langit yang penuh bintang. Aku tersenyum pada malam yang sepi, merasa lebih bebas dari sebelumnya. Ini adalah hidupku, dan aku yang menentukannya. Langkahku terasa ringan saat aku masuk ke rumah baru yang kini menjadi tempat baru untuk memulai segalanya. Aku membuka pintu dan merasakan udara segar yang menyambut, seolah rumah ini memberi harapan baru padaku. Malam ini, segalanya terasa begitu sempurna, begitu lengkap, meski banyak hal yang harus kulewati untuk sampai di titik ini. Di dalam rumah, ada kenyamanan yang jauh lebih dalam daripada sekedar barang-barang mewah atau kemewahan yang pernah dipamerkan oleh Damar dan Rina. Ini adalah rumah yang kupilih dengan tanganku sendiri, tempat yang kuisi dengan semua yang sudah aku capai. Aku menyentuh meja yang ada di ruang tamu, seakan merasakan keteguhan dan tekad yang kini bersemayam dalam diriku. Aku duduk di sofa dan menatap keluar jendela.
Kota yang ramai di malam hari, kehidupan yang terus bergerak, dan aku merasa kini aku menjadi bagian dari dunia ini dengan cara yang baru. Aku bisa merasakan perbedaan besar, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diri. Dulu, aku hanya seorang wanita yang pasrah, yang tak tahu apa yang harus kulakukan selain berharap semuanya berubah. Kini, aku adalah wanita yang punya kendali penuh atas hidupnya, yang tahu bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Perlahan, aku mengeluarkan ponsel dan melihat foto-foto yang ada di galeri. Di sana, ada foto wajahku yang dulu murung, seringkali terlihat tertekan dan bingung dengan langkah hidup. Tapi sekarang, aku melihat wajah yang berbeda. Wajah yang lebih percaya diri, lebih bahagia, lebih damai. Itu adalah wajah yang aku ciptakan sendiri. Aku teringat nasihat dari seorang teman dekatku yang selalu mengingatkan, kadang, kita harus jatuh terlebih dahulu untuk bisa benar-benar bangkit. Aulia, jangan takut gagal, karena kegagalan hanya memberi kita kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Saat itu, aku tidak begitu paham dengan kata-kata tersebut, tetapi kini aku tahu betul apa artinya. Gagal bukanlah akhir, tetapi hanya sebuah titik untuk merenung dan menemukan jalan yang lebih baik. Aku telah melaluinya, dan aku bisa berdiri dengan bangga. Lalu aku berpikir tentang Damar, tentang bagaimana dia sempat merasa benar dengan pilihannya, bagaimana dia percaya bahwa dia lebih baik tanpa aku. Tapi kenyataannya, dia hanya membuat dirinya semakin terperangkap dalam keputusan-keputusan yang buruk. Aku tahu bahwa dia mungkin merasa kehilangan sekarang, tapi aku tidak bisa lagi peduli. Aku sudah menemukan jalan hidupku, jalan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Aku berdiri, menatap keluar jendela lagi. Hari-hari di masa depan akan lebih baik. Aku tahu itu. Aku tahu bahwa apa yang aku miliki sekarang lebih berharga daripada segala yang pernah aku impikan sebelumnya. Aku tidak akan pernah meremehkan diriku sendiri lagi, karena aku tahu, jika aku bisa mengatasi semua itu, aku bisa mengatasi apapun yang akan datang. Aku menyadari bahwa hidup ini penuh dengan perubahan dan tantangan. Tapi, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setiap tantangan itu. Bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Bagaimana kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Dan bagaimana kita terus maju meskipun dunia terasa berat. Aku ingin berbagi satu hal yang kini aku yakini dengan sepenuh hati. Kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa kita menjadi. Seiring berjalannya waktu, kita akan menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Dan saat kita benar-benar mengenal diri kita akan tahu bahwa kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk menjadi kuat dan bahagia. Aku menatap langit malam yang cerah, dan merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu, masa depan kini terbuka lebar di depanku, dan aku siap untuk menghadapinya. Untuk kalian yang membaca cerita ini, percayalah, kesulitan hanya sementara. Setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke tujuan yang lebih baik. Jangan biarkan apapun atau siapapun menghalangi jalanmu. Terus maju, dan temukan kebahagiaanmu. Dunia ini milik mereka yang berani bermimpi, yang berani melawan ketakutan mereka, dan yang berani jatuh hanya untuk bangkit lebih tinggi. Terima kasih telah menemani perjalanan ini, dan semoga kisah Aulia bisa menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Asalkan kita percaya pada diri sendiri dan tidak pernah menyerah. Dan semoga hari-harimu penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan.